010069. Dan saya Jonathan Gultom, NPM 2513010067. Dan saya Joshua Zilman Tapabolon, NPM 2513010070. Baik, seperti yang sudah tertera di depan ini adalah bahan dan alat untuk melakukan proses osmosis. Tanpa berpikir panjang, mari kita lakukan proses percobaan. Yang pertama, kita hanya membutuhkan kentang dengan diameter 2,5 cm dan sendok dan garam, air, dan gelas untuk melakukan proses osmosis. Baik, mari kita mulai prosesnya. Baik, di sini kami akan melakukan menaruh air garam ke air. Di sini kita menggunakan air garam agar air garam itu bisa tercampur dengan airnya. Baik, oke, sudah cukup. Baik, di sini yang ini termasuk menggunakan larutan air garam dan di sini menggunakan air biasa. Dah, mari dan kita menggunakan ini namanya kentang, kita masukkan ke dalam air biasa. Dan ini adalah kentang juga, kita masukkan ke larutan air garam yang sudah kita beri air garam tadi. Nah, baik, setelah kita melakukan proses osmosis, kita menunggunya selama 30 menit. Baik, terima kasih. Kami akan menunggunya selama 30 menit. Baik, kami di sini akan melakukan proses difusi. Yang pertama, kami menggunakan air panas dan air biasa untuk pada saat untuk melakukan difusi. Kami menggunakan bubuk teh itu sebagai difusinya. Dan ini air panasnya, ini sebagai air biasanya. Baik, di sini kami akan memasukkan teh celup ini ke air panas. Dan yang ini saya akan masukkan di media air ini. Dan kita akan juga menunggu di menit 30. Terima kasih. Nah, jadi di sini kami sudah masuk ke tahap pengujian karena di sini kami sudah membiarkan kedua sampel ini selama 30 menit. Jadi di sini kami akan melihat bagaimana tekstur dari ataupun perbedaan dari kedua masing-masing ini. Pertama kita ke Air garam. air garam osmosis dulu. Ya, osmosis. Di sini di media air garam ini kita akan coba lihat bagaimana tekstur pada kentang. Di sini untuk tekstur pada media air garam itu teksturnya kenyal, agak lembek, Diukur. kurang lebih seperti ini. Ini buktinya di agak-agak kenyal. Coba kita akan melakukan pengukuran dulu. Sini. Ada dua setengah. Ini. 2,7. Ini semakin panjang menjadi 2,7. Yang awalnya tadi itu hanya 2,5. Berarti di sini menggunakan media air garam itu ada perubahan teksturnya serta sama dia menambah perubahan panjang pada kentang yang sudah dimasukkan di air garam ini. Masukkan lagi. Salah. Usah taruh sini aja. Baik, kita akan ke media kedua yaitu air biasa lah. Di sini kita akan ambil, kita akan lihat apakah ada perubahan tekstur, baik itu dari teksturnya
ataupun panjangnya. Di sini tetap sama, teksturnya itu nggak berubah sama sekali, dan panjangnya kita belum tahu, kita akan coba mengukurnya. 2,5 juga. Iya sama. Sini tetap juga 2,5. Nah, baik, untuk pada dua sampel ini, dua ataupun dua media ini, di sini di air garam dia ada dua perubahan, yaitu di tekstur dan juga panjangnya itu menambah. Sedangkan di media air biasa itu tidak terjadi apa-apa. Selanjutnya ke media Difusi. Selanjutnya kita ke media difusi. Kita ini menggunakan dua media, yaitu perbedaannya cuma air panas dan air biasa. Kita akan ke air panasnya langsung. Di sini mungkin karena agak susah dibandingkan, terlihat keduanya itu seperti sama aja. Cuman kalau kita lebih teliti lagi, itu perbedaannya cukup terlihat, teman-teman. Pada air panas ini dia warnanya lebih pekat dibandingkan air yang biasa-biasa aja. Cuman karena maklum kameranya juga nggak terlalu mahal-mahal kali, jadi agak nggak bisa kita membedakan kalau seperti ini. Jadi di sini tuh kesimpulannya air panas itu lebih pekat, sedangkan yang di media air dingin itu kurang lebih pekat dibandingkan air panas. Mungkin ini saja perubahan yang bisa kami tunjukkan pada sosial eksperimen kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ataupun pertanyaan yang sudah diberikan oleh Ibu pengampu mata kuliah Fisiologi Tanaman, Ibu Aryanisa Fitri Harahap, SPMP. Di sini ada 3 pertanyaan dan saya akan menjawab langsung dari pertanyaan pertama itu, yaitu dengan soal jelaskan proses difusi setelah melakukan praktek secara mandiri. Baik, untuk jawaban mandiri saya itu, nah di sini tadi saya sudah melakukan praktek difusi. Saya menggunakan 2 sampel, yaitu menggunakan air panas dan air dingin. Di sini saya masukkan bubuk teh dan sudah saya diamkan selama 30 menit. Mungkin karena kamera HP-nya yang kurang mendukung, jadi ini warnanya terlihat sama, itu sama-sama pekat. Tapi kalau kita lihat secara langsung, yang media air panas ini itu lebih pekat dibanding dengan air biasa. Nah, jadi yang bisa saya ambil dari pengertian saya pada kedua sampel ini itu adalah perubahan warna. Karena setelah perhatikan selama 30 menit, air panas ini itu larut lebih cepat, ataupun perubahan warnanya itu pada air yang tadi itu semula warnanya putih itu lebih cepat dibandingkan air yang menggunakan air biasa ini ataupun air dingin. Nah, juga perubahan warnanya itu, warna air yang hangat ini itu lebih pekat dibanding air yang dingin. Serta menurut saya mungkin itu dikarenakan karena air panas ini dia kan air panas, jadi bubuk teh itu pecah lebih cepat dibandingkan air yang masih dingin ini. Jadi prosesnya itu lebih lama, bubuk tehnya itu pecah di dalam itu. Ini adalah jawaban saya sendiri. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu jelaskan proses osmosis setelah melakukan praktek, dan itu dijawab secara mandiri. Nah, untuk jawaban saya secara mandiri itu, saya juga sudah melakukan praktek secara langsung, di mana saya menggunakan kentang sebagai media sampel dan air garam ada di sebelah kanan saya, di tangan kanan saya ini, dan sebelah kiri saya ini itu ada air yang tidak dikasih apa-apa ataupun air biasa aja. Dan ketika saya diamkan selama 30 menit, di sini saya menemukan hasil yang begitu memiliki perbedaan.
Dan untuk air garam itu, di sini ada kentang. Kentang itu ukurannya sama teman-teman. Di sini kentang yang di air garam itu teksturnya itu jadi kenyal gitu, lebih yang tadinya semulanya itu keras, yang kayak diginikan itu nggak bisa apa namanya nggak kenyal gitu, jadi kenyal. Dan juga ukurannya itu tadi yang saya ukur itu 2,5, sekarang itu menambah jadi 2,7 gitu. Nah, sedangkan yang di media air putih biasa, setelah saya angkat itu nggak terjadi apa-apa, tetap semula pada seperti saya dari awal saya siapkan sampai saya masukkan, saya tunggu 30 menit itu tidak terjadi apa-apa, biasa aja. Beda dengan yang sudah saya lakukan menggunakan air garam itu. Nah, di sini jawaban saya secara mandiri itu mengapa itu ada perbedaan di antara dua media ini, yaitu di air garamnya. Di air garam itu dia teksturnya berubah. Kemungkinan menurut saya itu karena air garam ini mengandung zat kimia yang kayak bukan mengandung zat kimia, lebih tepatnya kayak apa namanya, itu dia meresap kandungan di dalam kentang ini, kandungan air di dalam kentang, makanya dia jadi seperti ini, teksturnya itu jadi lembek gitu dan ukurannya jadi menambah, yang lebih seperti itu jawaban saya. Sedangkan di media air biasa itu, ini kan gak ada campuran apa-apa, dan kentang ini kita tahu juga mengandung air, jadi nggak bakal terjadi apa-apa gitu. Tetap ya pada semulanya di dalam kentang ini ada air, di sini juga air biasa. Beda dengan kentang yang air yang medianya itu menggunakan air garam yang sudah dilarutkan, karena itu air garam ini mungkin menarik apa namanya, air yang ada di dalam kentang tersebut, jadi teksturnya itu jadi lembek seperti ini, dan ukurannya juga bertambah, jadi yang dari semula 2,5 menjadi 2,7. Nah, baik, itu jawaban saya untuk pertanyaan nomor 2, dan saya masuk ke pertanyaan nomor 3. Di sini saya disuruh menjelaskan perbedaan antara proses difusi dan osmosis. Baik, saya sudah melakukan 2 praktik tadi. Di sini saya menggunakan proses osmosis, saya menggunakan media kentang dan air garam sama air biasa. Di sini saya yang untuk difusi saya menggunakan bubuk teh dan air panas serta air biasa. Nah, saya disuruh menjelaskan perbedaannya. Perbedaannya itu di sini teman-teman, pada proses difusi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini itu hanya perubahan warna yang air panas lebih pekat, serta di media air dingin itu warnanya kalah pekatnya dibandingkan air panas. Juga larutnya itu, maksudnya itu airnya lebih cepat berubah itu di air panas, karena mungkin apa namanya, bubuk teh itu lebih duluan pecah karena kandungan air panasnya itu. Dan di apa namanya, osmosis ini saya menggunakan media kentang, satu menggunakan air garam, satu air biasa. Di sini itu yang berubah di air garamnya, mungkin karena kan di dalam kentang ini kan itu air, ada kandungan air, jadi ini air garam mungkin terserap gitu, makanya teksturnya itu berubah. Dan ini di media air biasa ini itu nggak terjadi apa-apa, karena mungkin kandungan dalam kentang itu air juga, jadi nggak terjadi apa-apa. Nah, perbedaannya itu teman-teman pada difusi dan osmosis itu, di difusi dan osmosis ini perbedaannya mungkin dari warna pelarutannya kayak gini. Ini dibandingkan ini kan saya menggunakan campuran air panas dan ini air garam. Perbedaannya itu mungkin di sini itu berubah bentuk, tapi di sini itu pelarutannya cepat, bubuknya lebih cepat pecah gitu. Sedangkan di kedua ini nggak terjadi apa-apa. Begitu juga di sini, itu hanya air bubuk tehnya juga berubah warna, tapi efeknya lama gitu dibandingkan yang ini. Nah, kesimpulannya kedua ini memiliki perbedaan
dari tekstur juga berubah, ini pelarutannya juga cepat, dan sedangkan ini ukurannya juga panjang gitu teman-teman, nambah. Dan mungkin sekian itu saja jawaban saya mengenai 3 pertanyaannya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan ataupun penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya akhiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum saya menjelaskan, perkenalkan saya Jonathan Gultom, NPM 2513010067. Di sini saya akan menjelaskan proses difusi dan osmosis. Nah, kalau difusi ini kami prosesnya itu melakukan yang pertama menggunakan air, terus cangkir, gelas, dan bubuk teh serta air panas. Nah, yang saya pegang ini menggunakan air biasa, yaitu setelah kami teliti tadi, air biasa ini setelah dimasukkan ke dalam, setelah memasukkan bubuk teh ke dalam ini, perubahannya sangat lambat. Tadi kami diamkan selama 30 menit dan kami teliti perubahannya seperti apa aja. Nah, kami lihat air biasa ini jika dimasukkan bubuk teh, perubahan sangat lambat sekali, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan kami mendiamkannya ini selama 30 menit. Dan kalau yang menggunakan hasil dari air panas, yaitu bubuk teh, jika dimasukkan dalam air panas, dia larutannya untuk mengalami perubahan warnanya itu cepat, tidak kurang dari 1 menit, dikarenakan panas melarutkan bubuk teh sehingga cepat mengalami perubahan warna. Dan selanjutnya yang kedua, yaitu saya akan menjelaskan juga proses osmosis setelah melakukan praktikum tadi. Di sini kami, kalau osmosis ini kami membutuhkan gelas transparan dan kentang, sendok, garam. Nah, garam itu untuk melakukan perbedaannya apa saja. Nah, setelah kami lihat, kami masukkan kentang ke dalam air biasa, itu tidak mengalami perubahan apapun, melainkan dia tetap sama, tetap kaku dengan yang sebelumnya, sama sekali tidak ada perubahan. Sedangkan yang hasil dari garam banyak mengalami perubahan, yaitu teksturnya kenyal. Dan kenapa kenyal? Karena garam ini mengandung zat NaCl, sehingga jika dimasukkan ke dalam larutan air garam, maka membran-membran sel ataupun dinding sel ini akan menjadi pecah dalam kentang. Nah, ini dia sangat tekstur lembut. Nah, jika dimasukkan dalam larutan air garam, dia akan membran selnya sama dinding selnya itu akan pecah, sehingga kentang yang dimasukkan dalam larutan air garam, dia akan tidak akan menjadi kaku lagi, melainkan menjadi kenyal. Dan yang ketiga, itu perbedaan antara proses difusi dan osmosis. Nah, kalau seperti yang kita lihat, difusi dan osmosis ini sangat jauh berbeda. Kalau difusi itu mengalami perubahan warna dan perlakuannya menggunakan air panas, sedangkan osmosis itu tidak ada perubahan warna, tapi hanya ada gelembung-gelembung sedikit yang kecil-kecil, itu karena hasil larutan garamnya. Kalau air perubahan tidak ada sama sekali, melainkan perubahannya itu ada pada kentangnya. Kentang menjadi jika dimasukkan dalam larutan air garam, akan menjadi teksturnya menjadi lunak. Kalau tidak melakukan hanya cuman melakukan air biasa saja dan dimasukkan kepada kentang tidak akan mengalami perubahan apapun. Nah, tadi pun setelah kami lihat, kentang ini juga bisa jadi panjang. Yang tadi kami ukurnya
diameternya itu sama dengan yang sebelumnya itu di 2,5 cm. Dan setelah kami masukkan ini kentang ini ke dalam larutan air garam, dia kenyal dan tambah panjang, yaitu panjangnya 2,7 cm. Kalau ini tidak ada sama sekali perubahan, yaitu tetap di 2,5 cm. Dan sangat terlihat jelas perbedaannya. Difusi perubahan warna, kalau osmosis tidak ada perubahan warna, melainkan perubahan pada kentang. Kalau difusi jika menggunakan air biasa, perubahan warna sangat lambat. Kalau air panas, bubuk teh dimasukkan dalam air panas, perubahannya sangat cepat. Kalau osmosis, jika melarutkan air garam dan memasukkan kentang akan menjadi kenyal dan bisa memanjang ataupun melebar. Nah, kalau yang menggunakan air biasa saja, kentang tidak akan mengalami perubahan, melainkan tetap sama, tetap kaku, tidak menjadi kenyal, panjang ataupun melebar. Ditetapkan tetap sama. Mungkin hanya segitu saja penjelasan saya tentang perbedaan difusi dengan osmosis, serta menjelaskan tentang proses-proses difusi dengan osmosis. Saya akhiri, terima kasih. Saya Jonathan Gultom. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang proses difusi setelah kami melakukannya. Kami melakukannya itu kami mempersiapkan yang pertama bubuk teh, yang satu air panas, yang satunya air biasa. Setelah sekian kami menunggunya sekitar 30 menit, ada perubahan yang panas lebih cepat perubahan warna, sedangkan proses osmosis prosesnya hampir sama juga, cuman perbedaannya menggunakan air garam, sama-sama air dingin, cuman satu air garam, satu air murni. Terus kami juga menggunakan yang namanya kentang. Kami menunggunya sekitaran 30 menit juga. Jadi kentang yang di dalam air garam perubahan bentuk dan tekstur, dan perbedaan kedua prosesnya yaitu jadi perbedaan kedua proses tersebut yaitu satu, kalau dia difusi perubahan warna, sedangkan osmosis yaitu perubahan objek. Terima kasih.